Kadang-kadang suka banyak orang yang, bilang kalau orang tua yang menyekolahkan tuh berarti orang tuanya nggak menyediakan waktu gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa dilihat lagi gitu kan ya, jangan melihat dari satu sisi aja gitu, itu juga merupakan upaya gitu. Karena bagaimanapun setiap orang Why, we hear you. Selamat datang di Kinderfield Highfield Indonesia Podcast bersama saya, Miss Uci. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah. Kenapa? Karena sejatinya pada masa-masa ini diisi dengan bermain. Mereka belajar keterampilan-keterampilan pada usia ini melalui bermain bersama dengan lingkungan sekitarnya, baik keluarga ataupun teman-teman di sekitar rumahnya. Yang jadi pertanyaan, cukupkah bayi-bayi mengemaskan ini belajar dari lingkungannya? Apakah mereka perlu ke sekolah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, hari ini kita sudah ditemani atau kedatangan seorang tamu istimewa yang akan membantu menjawab tadi pertanyaan pertama. Perlu nggak sih anak-anak mengemaskan ini ke sekolah? Kita ketemu dulu yuk sama narasumber kita hari ini. Miss Putri, selamat siang. halo Miss Uci, Halo. hai. Boleh kenalan dulu nggak nih Miss Putri sama teman-teman? Boleh. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Miss Putri, halo. Miss Uci, halo. Halo. Halo, hai. Saya Miss Putri, salah satu tim dari PDD KG di head office-nya Kinderfield Highfield. PDD itu apa sih, Miss? Aduh, saya jadi lupa nih ya namanya begini. Program Development Department-nya Preschool and Kindergarten-nya Kinderfield. Apa sih skupnya di PDD itu melakukan apa untuk Jadi, Kinderfield Highfield Indonesia? Jadi kita tuh membuat kurikulum, membuat lesson plan, assessing students progress, teachers progress, termasuk dengan teachers training gitu. Ya kalau jobnya sepanjang ya Miss Suci ya, kira-kira begitulah. Oh jadi sebetulnya maksudnya yakin banget nih hari ini kita kedatangan tamu yang sangat tepat untuk menjawab pertanyaan yang tadi sempat aku sampaikan di pembukaan. Miss Putri, Ya. Seberapa perlu sih anak-anak bayi-bayi mengemaskan ini datang ke sekolah atau bersekolah? Sebelum menjawab itu, aku mau jawab pertanyaan yang paling awal yang tadi dirimu bilang di awal nih Miss Uci. Oke, apa Ingat tuh? nggak? Cukup nggak lingkungan kita ini? Oh iya, boleh. Betul. Dari situ ya berarti ya, cukup nggak ya? Cukup nggak lingkungan kita? Jawabannya adalah cukup jika memang kita bisa menyiapkan tempat atau lingkungan bermain mereka untuk dapat tumbuh kembang optimal. Terkadang kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak tidak memberikan ruang yang cukup nih untuk mereka bermain. Saat ini kan mungkin yang paling gampang adalah kita sering memberikan gadget ya. Di saat kita sibuk, banyak banget tuh yang ya udahlah main gadget aja, ya udahlah lihat TV aja. Cara mudah ya? Betul, yang penting mereka diem gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang memang harus dihindari gitu. Kalau udah sampai ke tahap itu, berarti cukup sulit nih untuk anak dapat diajak untuk tumbuh kembang optimal sesuai dengan perkembangannya. Karena tubuhnya itu butuh bergerak. Kalau mereka nonton TV mulu gitu kan ya, gadget terus gitu. Ya tidak ada salahnya jika memang orang tua ingin menyekolahkan anaknya, dimasukkan ke sekolah pilihan yang memang sesuai dengan perspektif dan pandangan orang tua gitu. Cari sekolah yang memang sesuai dengan keinginan orang tua dan juga minat anak gitu. Jadinya dua-duanya sampai ya tumbuh kembang optimalnya gitu. Jadi kalau dari situ bisa disimpulkan perlu berarti dong. Perlu nggak perlu ya tergantung. Baiklah. Sebenarnya kalau boleh dielaborasi perlu tidak perlunya perlu itu. nggak perlu. Jadi kalau misalnya memang dirasa lingkungannya sudah cukup memberikan, kita punya waktu cukup untuk anak, untuk mereka bisa berkembang di rumah gitu kan, di lingkungan sekitar, menyediakan waktu gitu kan untuk mereka bisa berkembang, bermain dengan menggunakan seluruh panca inderanya gitu ya. Bukan panca lagi sekarang, indera tuh banyak ya. Menggunakan indera-inderanya, sensor-sensornya gitu ya. Ya sebenarnya nggak perlu sekolah juga nggak apa-apa, karena mereka sudah dikuatkan sendiri di rumah nih gitu kan, untuk dieksplorasi, untuk distimulasi. Tapi kalau memang ternyata kita merasa kayak kita kurang ya, atau mungkin kita merasa kayak nggak pede, kan suka banyak yang nggak pede orang tua ya, kayak sekolahin aja deh, saya juga soalnya nggak ngerti nih perkembangan anak kayak gimana sih. Kalau sekolah kan sudah punya kurikulum yang sesuai dengan perkembangannya.
ada guru yang bisa diajak konsultasi oleh orang tua. Jadi silakan sekolahkan saja gitu kalau memang dirasa para orang tua ingin menstimulasi anak lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan kurikulum yang sudah didesain sama sekolahnya gitu. Toh ternyata orang tua juga mempunyai teman bicara juga kan, guru-guru kelasnya gitu kan ya. Jadinya orang tua juga nggak ada ruginya karena selain anaknya juga berkembang secara optimal, orang tua juga jadi punya teman konsultasi nih terkait dengan perkembangan anaknya Oh, gitu. oke. Tapi tadi kembali dulu nih aku ke jawaban Miss Sutri mengenai kalau dirasa di lingkungan rumah sudah cukup. Betul. Nah, cukup itu standarnya apa, Miss Put? Waduh. Karena gini, maksudnya kan Iya. teman-teman atau mungkin ada mami yang nonton podcast kita hari ini, salah satu tujuan kita bikin podcast kan mau berbagi ilmu ya, mengedukasi betul. juga nih siapapun yang mendengarkan. Setidaknya kayak tadi Miss Putri sempat sampaikan, kan ada nih orang tua yang nggak pede, sudah merasa melakukan sesuatu untuk putra putrinya, tapi kok nggak yakin ya ini udah cukup atau belum gitu. Jadi tujuan aku tadi bertanya nih, cukup itu standarnya apa sih Miss Put? Biar teman-teman atau mami-mami muda yang di luar sana menonton podcast kita, oh kayak gitu ya, ini bilang cukup. Sebenarnya cukup sih, tapi nggak apa-apa deh di sekolahin juga, nggak menutup kemungkinan dong gitu. Jadi tujuannya bukannya kita mau kampanye bahwa nggak usah PAUD deh, enggak sih. Tapi setidaknya kalau teman-teman mami-mami muda ini punya platform, oh cukup itu kayak gitu. Tapi I want more, nggak apa-apa kan? Memang manusia begitu ya. Tidak Sekali lagi, manusia fitrahnya pengen lebih. Iya, memang kalau ngomongin cukup itu cukup banyak sih pandangannya Miss Uci terkait dengan yang dibilang cukup gitu kan ya. Gampangnya kalau misalnya kita ingin tahu nih perkembangan anak, bisa cari aja gitu kan ya, searching aja terkait dengan children's milestone per usia perkembangan, nanti bisa di checklist tuh. Kan itu adalah hal paling gampang yang kita kalau orang awam kita pengen tahu nih anak ini umur 2 tahun udah bisa ngomong atau belum sebenarnya sih harusnya gitu kan ya. Berapa kata sih mereka sebenarnya harus bisa bicara? Berapa apa ya kemampuan kognitifnya itu apakah mereka seharusnya di umur 3 tahun itu sudah bisa menyebutkan sebab akibat misalnya gitu kan? Pengen tahu silakan di search aja. Ada tuh banyak banget template-template tabel checklist gitu untuk kita bisa melihat perkembangan anak tuh milestone-nya. Itu adalah cara paling gampang untuk tahu ini anak saya udah on track atau belum ya perkembangannya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya pengen tahu cukup gitu kan dasar cukup atau tidak, yang paling penting adalah perhatikan pertama emotional bonding antara anak sama orang tua dulu. Saya nggak bisa bilang cukup karena yang bisa ngerasa orang tuanya masing-masing. Oh, oke. Ya kan? Karena kira-kira gimana nih hubungan parent sama orang tuanya? Parent anak sama orang tua maksudnya. Aduh, salah ngomong. Nggak apa-apa, Miss. Orang tua sama anaknya gitu. Maksudnya mereka ngobrol atau enggak Iya, gitu. punya trust yang cukup nggak sih selama ini? Contohnya gitu. gimana Miss Put kalau trust? Gini loh, di usia kita coba ngomong ini jadi panjang ya nggak apa-apa ya Miss Uci Nggak apa-apa. ya. Oh, Jadi kita mungkin coba sebelum ke situ aku tanya dulu yang jawabannya mungkin bisa sedikit. Maksudnya Gimana, bridging. gimana? Kalau tadi kita udah menyimpulkan bahwa bersekolah itu perlu untuk anak-anak di usia-usia bayi-bayi tadi. Mulai dari usia berapa Miss Put? Nih aku lompat harus dulu nih. sekolah ya, harus sekolah ya. Maksudnya orang tua jadi tahu nih. Wah, nih kayaknya lahir 6 hari masukin sekolah gitu. Aduh. Enggak ya. Pusing langsung orang tuanya ya. Loh, tapi kalau misalnya kita berbicara mengedukasi anak-anak kayak tadi lingkungan, sebenarnya idealnya dari usia berapa? Kalau bicara soal mengedukasi anak-anak, itu nggak ada batasan usia dari usia 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Dari usia 0 pun kita bisa loh menstimulasi mereka dengan berbagai macam kegiatan yang edukatif gitu loh, yang bisa membantu meningkatkan dia. Dari 0 ya. 0 tuh masih lahir atau masih dalam kandungan? Sebelum kandungan juga bisa sebenarnya. Sebelum kandungan lah masih di mana ya? Pada saat dalam kandungan juga bisa. Oh, jadi gitu. Jadi kayak misalnya kan suka banyak denger ya riset-riset terkait dengan mendengarkan musik klasik yang bisa meningkatkan perkembangan sel otak, itu boleh aja dilakukan. Pada saat di kandungan diajak bicara, pada saat kita mau makan diajak ngomong, dek kita makan yuk, nih ada ayam misalnya ayam bakar. Sounds crazy ya, tapi percayalah bonding antara ibu sama anak itu jauh lebih kuat. Dan memang kita tuh terdengar kayaknya anak saya nggak bakal denger, dia kan masih dalam kandungan. No, dia juga sudah bernyawa. Dan justru ikatan ibu sama anak itu dimulai semenjak dia dalam kandungan. Jadi dilibatkan Dalam semua aktivitas kita, Oke. diajak.
Saat keluar Marah-marah juga? Kayak misalnya marah-marah sama kurir gitu, all shop. pengalaman pribadi ya. Pribadi ya. Kalau marah-marah diredam mungkin ya Bu ya, atau Oh, mungkin baiknya diredam ya. betul diredam ya. Coba tolong ya. Jadi memang di usia kandungan juga bisa sih kita ajak libatkan. Lalu setelah itu nanti di usia dia sudah lahir dari nol pun gitu ya, itu bisa tuh kita ajak bicara kan meskipun dia belum bisa melihat kita secara jelas. Ajak ngomong, ajak interaksi dengan seiring berjalannya waktu, ajak mereka main yang hal-hal simple. Tiup balon misalnya, kita yang niup balon mereka suruh ngeliat balon yang terbang ya kan ya. Terus udah gitu nanti apa misalnya main Ciluk pakai bak. ciluk bak betul. Oh. Main pakai selendang, buka tutup, Oh, itu buka ciluk bak ya? tutup ya. Bukan, selendangnya ditaruh di mukanya dia gitu loh, Oh. diusapkan. Itu membantu banget tuh untuk melatih sensori touch-nya. Oh gitu. Iya. Mereka gak histeris ya? Coba dulu ya Bu. Aku nggak bisa pastikan karena masing-masing anak masing-masing punya apa ya kadar sensitivitasnya masing-masing. Oke, karena mungkin bisa jadi waktu dalam kandungan mamahnya mungkin ada pengalaman apa yang menyebabkan anak kemudian jadi histeris kita lihat selendang Mungkin gitu bisa ya. jadi ya. Oke, bisa jadi. Atau mungkin dia melihat saat dia sudah lahir pun dia melihat mungkin ibunya punya trauma akan selendang, akhirnya dia belajar kalau oh ternyata selendang ini adalah hal yang mengerikan. Karena mungkin orang tuanya yang sebenarnya yang punya trauma. Kebayang nggak? Jadi dia pick up dari lingkungannya. Iya, kebayang nggak? Dari Kebayang usia ya? kecil, maksudnya dari nol. Oke, Bisa. oke. Jadi kayak misalnya kayak saya takut sama cicak gitu ya. Pada saat cicak datang saya akan loncat. Akhirnya anak-anak kecil yang melihat saya berpikiran kalau cicak itu adalah hal yang menyeramkan. Begitu dia ngeliat cicak, dia juga akan loncat. Padahal sebenarnya belum tentu kan. Oh. Nggak harus ikutin saya gitu. Itu karena sayanya memang menjadi role modelnya mereka. Caregivernya betul. tidak suka Akhirnya, cicak gitu. ya, akhirnya ikut lah tuh. Nah dari situ tuh Miss Uci. Jadi sebenarnya usia 0 sampai 2 tahun itu kita bisa ajak mereka dengan hal-hal yang edukatif. Ajak mereka belajar mengenal tekstur. Terus mau messy play juga boleh ya. Main apa misalnya tekstur-tekstur yang agak kasar. Mungkin dari mulai pasir gitu. Atau mungkin tekstur yang agak geli kayak jelly. Cat yang memang aman untuk anak-anak yang dari air juga boleh. Dikenalkan berbagai macam tekstur. Dari situ anak akan belajar kalau lingkungannya beragam. Jadi kalau lingkungan saya beragam, saya mesti gimana nih? Kalau saya nggak suka jelly, terus tiba-tiba orang tua saya ngasih jelly, saya mesti gimana? Dari situ akhirnya mereka akan terus berkembang kan, sel otaknya gitu kan. Juga jembatan-jembatan antara sel itu juga semakin berkembang. Bandingkan dengan anak yang tidak pernah tereksposur dengan hal-hal seperti itu. Nonton TV aja, main gadget aja. Akan banyak gapnya jauh ya. Pengetahuan antara anak yang memang terstimulasi secara maksimal dengan yang tidak terstimulasi gitu. Dah dari situ kita gabung lah tuh hubungan komunikasi ibu sama anak di umur 0 sampai 2 tahun itu sangat penting. Ini masa-masa kita nabung hubungan positif, membangun kepercayaan sama anak. Oke. Karena anak umur 0 sampai 2 tahun itu bisa apa sih? Bisa berantakin. Betul, berantakin, Tapi nangis, lucu banget. ngerengek, gemes ya. Gemes banget. Berantakin, gemes, apa kalau gemes jadinya nangis, ngerengek. Mereka mencoba segala sesuatu. Mencoba segala sesuatu. Bahkan yang bahaya sekalipun. Betul, gitu. Jadi memang caranya mereka berkomunikasi ya begitu. Tidak bisa sempurna kayak kita ngobrol kayak begini. Jadi begitu mereka butuh sesuatu, mereka akan bereaksi sesuai dengan memang caranya mereka ya. Nangis, ngerengek, kayak teriak. Saat itulah kita mesti hadir. Kalau pengen menabung hubungan positif, reaksi lah. Entah itu kita bicara sama mereka, kenapa dek? Kamu maunya apa? Meskipun kita juga merasa kayak ini anak gak bakalan jawab full ya. Setahun dia ngomong mau pizza Maya, serem juga. Gak mungkin juga ya. Tapi ajak bicara. Maunya apa? Kenapa dek? Kok nangis? Atau mungkin kalau masih bayi kita bereaksi, peluk dia, diangkat, diusap, ditanya. Dengan kita selalu hadir, mereka tahu, oh ini loh orang yang emang selalu ada buat saya. Jadi hubungan trustnya itu kenceng. Kalau kita punya hubungan positif 0 sampai 2 tahun ke anak dengan baik, itu nanti bayangkan di usia lanjutnya 3, 4, 5 sampai ke atas, kalau kita punya satu hal yang ingin kita sampaikan ke dia, peraturan misalnya, dek jam 8 matiin TV, kak jam segini makan. Tapi kalau kita gak punya hubungan positif, kira-kira dia ngerti gak? Bakal ngikutin gak? Bakal nurut gak sama kita? Kalau mengerti mungkin mengerti, tapi ingin mengikuti mungkin tidak ya. Mungkin akan lebih susah ya. Kita akan
akan lebih tarik urat jadinya sama dia gitu. Karena dia akan Apalagi merasa kenapa, untuk iya kenapa, apa. betul. Kenapa? Kenapa saya mesti begitu? Mm-mm. Orang tua menjelaskan pun itu akan butuh waktu lama gitu. Karena dia nggak trust. Betul, karena dia percayanya kurang. Oke. Kalau tabungan kita cukup dari kecil, itu akan lebih baik. Pada saat kita punya konsep sesuatu yang mau kita kasih, kita ajak ngobrol, jelaskan secara logis gitu ya, bukan cuma karena mama nggak suka. Mm-mm. Ya mama nggak suka aja, itu kan nggak ada hubungan logisnya ya. Jelaskan secara Oh, bukan logis. cuman juga because I said so Iya gitu bukan, ya. jangan, Oke. jangan. Karena semuanya pasti ada alasan logis, jelaskanlah. Itu anak akan lebih mudah untuk mengerti kalau oh memang itu bukan hal yang benar. Jadi ya saya emang nggak boleh ngelakuin karena bukan hal yang benar. Karena orang yang saya percaya pun tidak melakukan. Jadi ya udah gitu. Untuk apa saya lakukan gitu. Itulah pentingnya untuk menyiapkan tadi kita balik lagi ke lingkungan yang cukup. Nah sampai Bener. sini nih. Mm-mm. Kalau kita merasa sudah sampai ke sana, lalu di usia TK 4, 5, 6 mau dimasukin usia sekolah boleh gitu kan ya. Karena usia TK itu sebenarnya adalah usia yang penting untuk tujuannya bukan kayak sekolah itu kan banyak orang bilang belajar ya. Belajar itu banyak orang bilang duduk ngerjain tes. Apa sih paperwork gitu loh. Oke. Yang kaku gitu. Mm-mm. Kalau anak TK itu tujuannya jangan berpikiran kalau sekolah itu kaku ya. Yang duduk nulis di kertas dan ngikutin aja gitu apa kata gurunya gitu. Tujuannya adalah satu, mempersiapkan anak ini lebih siap untuk sampai ke jenjang berikutnya gitu. Sebenarnya konsepnya itu. Konsepnya itu aja Bahwa gitu. mereka belajar dalam satu jenjang pendidikan itu tujuannya adalah menyiapkan mereka menghadapi jenjang berikutnya. Betul. Karena life is going to be harder on the Iya. next step. Oke. Nah, jadi untuk menyiapkan ke sana, ayo deh masukin ke TK gitu kan ya supaya anak-anak siap nih dalam arti bukan cuma dari segi apa saya bilangnya soft skill dan hard skill ya, hardware dan softwarenya dia gitu. Disiapin gitu di TK itu karena di TK itu kan sudah mulai ada yang namanya rutinitas. Dia keluar dari zona nyaman. Lalu udah gitu belajar sama orang-orang baru. Itu adalah hal-hal yang paling susah buat anak-anak loh. Benar-benar. Bayangkan kalau mereka tuh nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba masuk sekolah harus duduk, ini siapa? Guru ini siapa? Teman-teman ini siapa? Saya nggak Dunia yang kenal. baru. Itu adalah melatih kemampuan survival Bertahan skills-nya ya, bertahan hidupnya tuh kencang banget di situ. Kalau ketemu konflik ada problem solvingnya juga dapet di situ. Lalu juga melatih rutinitas atau pola. Saya setiap Senin sampai Jumat harus bangun jam 7, mandi, makan, berangkat jam 8, pulang jam 12, makan siang, tidur. Itu kan pola rutinitas. Dengan dia mempunyai pola atau rutinitas seperti itu juga membantu dia untuk belajar juga kalau hidup ini berpola gitu. Oke. Nanti pada saat dia besar pun juga dia akan mengalami hal yang sama. Itu akan terulang karena mereka dasarnya udah ditaruh nih ya. Berarti tadi kan kalau Miss Putri sampaikan pertanyaanku mengenai platform atau standar yang dimaksud cukup itu apa sih Miss Put? Tadi base-nya adalah trust ibu atau caregiver atau orang tuanya kepada anak. Kemudian itu terpenuhi dengan baik karena dari situ nanti akan kemana-mana. Tadi Miss Putri sudah sampaikan mereka akan belajar untuk mempercayai lingkungannya, mulai belajar untuk tahu dia suka apa dan kalaupun dia tidak suka mengkomunikasikannya bagaimana. Betul. Nah sekarang Miss Putri udah sampaikan juga kalau kemudian setelah melewati usia 1-2 tahun, 3 tahun mau disekolahkan ke TK itu akan lebih baik lagi. Kemudian timbul nih pertanyaan di aku. Jadi sebenarnya anak-anak yang sekolah di usia-usia ini nih Miss Put udah disekolahkan gitu sama orang tuanya. Kan famousnya itu disebutnya pendidikan anak-anak usia dini. Betul. Oke, atau orang bilangnya PAUD ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya PAUD itu usia berapa sih Miss Put? Karena karena gini, maksudnya kan kalau lagi ngumpul atau lagi belanja nih pagi gitu ya, ada anak datang lewat gitu mau dianterin sekolah. Ibu tetangga tanya, PAUD apa TK gitu misalnya. Anaknya udah usia berapa? Mau sekolah di mana? Oh iya mau sekolah TK, Nek gitu misalnya. Nggak PAUD kemarin gitu ya. Sebenarnya PAUD itu usia berapa sih Miss Put? Iya benar. Kalau misalnya ini juga saya sering dengar nih miskonsepsi ini. Karena suka banyak yang bilang, anaknya udah PAUD ya? Umur berapa? 3 tahun. Oh, maksudnya kelompok bermain kali ya, gitu kan KB ya atau playgroup ya gitu. Banyak juga orang yang bilang kalau PAUD itu ya PAUD, TK itu ya TK gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara PAUD itu pendidikan anak usia dini.
Itu usianya kalau dari, standar internasional tuh usia umur 0 sampai 8 tahun. Oh 8 tahun. Iya, jadi kelas 2 SD juga masih tergolong anak PAUD sebenarnya Hmm. gitu. Karena makanya anak-anak usia kelas 1, kelas 2 SD itu juga kita masih bisa approach dengan menggunakan metode, di pendidikan anak usia dini. PAUD itu ya yang mencakup semua pendidikan yang mencakup umur 0 sampai 8 tahun. Jadi kalau ada yang bilang PAUD kelompok bermain atau TK itu juga termasuk PAUD gitu. Suka ada yang membedakan antara PAUD dan TK, padahal sebenarnya TK itu juga PAUD gitu loh. Jadi mungkin bedanya adalah kelompok bermain atau KB dan juga TK atau taman kanak-kanak gitu. Karena semuanya adalah PAUD Payungnya gitu. PAUD ya. PAUD. Bahkan sebenarnya sampai kelas 2 SD pun itu masih anak masih usia PAUD. PAUD. Iya. Oke, baik. Bahkan kalau kita jadi orang tua berdaya, punya lesson plan di rumah, mempunyai kurikulum di rumah juga, kita berarti namanya juga pendidik PAUD di rumah ya. Jadi kayak intinya PAUD itu adalah pendidikan emang di anak usia dini gitu. TK pun jadi masuknya PAUD. meskipun sekolah sebenarnya pertanyaan tadi di awal apakah lingkungan cukup? Harusnya lingkungan memberikan juga ya, dibutuhkan atau tidak. Karena Betul. semua dimulai dari Rumah. lingkungannya anak, dari Betul. rumah, bener banget. Terus barusan aku denger nih, ada satu terminologi yang baru aku dapat hari ini. Plus juga ada tertarik sama hashtag di bajunya Miss Putri. Oh, PAUD itu penting. PAUD itu penting. Iya. Oke, PAUD itu penting. Dan tadi juga aku sempat dengar ada orang tua berdaya. Apa sih terminologi baru yang pasti akan memperkaya pengetahuan kita nih siang hari ini. Boleh dong Miss Putri berbagi. Pertama dari mana dulu yang mungkin, karena Miss Putri pasti lebih tahu. Mau dijelaskan yang mana? Orang tua berdaya dulu atau PAUD itu penting? PAUD itu penting. Silakan. Saya senang banget sebenarnya akhir-akhir ini, mungkin beberapa tahun terakhir ini di Indonesia ini banyak banget kan ya, udah mulai tumbuh kesadaran akan betapa pentingnya PAUD. Karena dilihat dari ragam dan banyaknya gerakan orang tua yang kalau ngeliat di Instagram ada yang mamigram, apa sih, saya nggak tahu sebutannya nih ya, mamigram, mami selegram gitu ya, mami selegram, udah gitu banyak yang suka sharing parenting gitu. Sebenarnya kan berarti kesadaran orang akan PAUD itu sudah mulai tinggi ya gitu kan, udah mulai sadar nih betapa pentingnya PAUD. Penting banget betul, karena bagaimanapun anak-anak usia dini ini kita mesti bantu dia dong untuk mengenal lingkungannya, untuk bisa tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan minat dan kebutuhannya gitu. Terkadang kita suka saking sibuknya kita, capeknya kita gitu ya sebagai orang dewasa, suka ya udah biarin aja mereka bermain. Padahal bermain itu banyak banget loh yang bisa kita lakukan gitu. Kita bisa mendesain permainannya. Jadi kita bisa menuju pada ini area mana yang dikembangin gitu. Pentingnya PAUD, bayangkan gini aja deh. Suka denger kata-kata golden age gak? Ya kan? Iklan-iklan itu kan kayak banyak banget ya. Golden age. Iya. Jadi kayak banyak banget tuh. 0 sampai 3 tahun. Jangan disia-siakan. Usia golden age gitu kan ya. Itu memang benar ternyata kalau saya baca gitu kan ya. Di otak itu kan sebenarnya kita tuh lahir tuh udah diciptakan banyak banget sel otak di kepala kita gitu saat lahir. Sayangnya jembatan ini belum ada. Oke, neuron-neuronnya itu belum tersambung. Belum ada ya kan, belum nyambung-nyambung tuh. Nah, padahal jembatan ini adalah fungsinya kan mengkoneksikan segala macam konsep-konsep yang memang sudah terinput gitu ya. Terexposure sama diri kita gitu. Nah, bayangkan kalau dari usia kecil 0 sampai 3 tahun atau mungkin ya usia PAUD gitu ya, kita nggak pernah memberikan dia banyak hal gitu. Misalnya kita nggak memberikan dia tekstur yang beragam, kita nggak memberikan dia aktivitas fisik yang banyak gitu. Padahal sebenarnya eksplorasi dia yang menggunakan aktivitas fisiknya gitu. Beda dengan kita mungkin yang kerja kan pakainya ya diem aja di komputer gitu ya. Kalau mereka kan butuh sentuhan, butuh berlari, dia butuh butuh lompat, dia butuh merangkak dulu, berjalan, mungkin guling-guling. Jadi dia bisa merasakan semua sensasi yang dia rasakan. Akhirnya banyak jembatan yang terhubung. Nah, itulah fungsinya. Kalau misalnya jembatan yang nggak ada, dia masuk SD misalnya, yang saat SD kan banyak banget ya kompleks konsep tuh masuk semua tuh, matematika, bahasa Indonesia, soal cerita lah, apalah. Siapnya di mana kalau begitu? Begitu nggak ada jembatannya, itu mau dimasukin kemana konsep-konsep itu gitu? Itu pasti akan lebih struggling mereka dibandingkan dengan anak-anak yang memang jembatannya ini sudah banyak dan tebal, karena kan diulang-ulang mulu ya. Anak ini mungkin dia manjat pohon, berenang apa gitu kan. Jadi dia tahu nih, oh caranya begini loh. Ditambah dia mungkin
bersekolah misalnya di usia TK, dia juga ditambah dengan problem skill, solving skill yang baik, kemampuan survival ya apa namanya bertahan hidup yang baik. Kalau ada transisi dalam hidupnya misalnya kayak dari rumah ke sekolah kan tuh namanya transisi ya. Saya mesti gimana? Kalau ada konflik saya mesti gimana? Itu kan jadi komplit ya. Oke. Udah jembatannya komplit gitu misalnya jembatannya sudah terbentuk secara optimal. Lalu secara dia regulasi emosinya baik, dia siap begitu masuk SD di mana dia harus duduk, memperhatikan guru, ada soal-soal kompleks. Teman-teman yang beragam. Beragam dia akan semakin lebih siap. Jadinya kita nggak perlu mundur nih gitu. Nggak perlu mencari tahu dia kurangnya di mana ya gitu. Karena dia lebih siap. Tinggal kita tuntun dia minatnya di mana, kebutuhannya apa supaya lebih dapat deh ke setiap mata pelajaran yang emang dia minati misalnya gitu. Itulah pentingnya PAUD. Kebayangkan kalau anak-anak yang mungkin tidak pernah tereksposur dengan ragam hal di usianya melalui kegiatan fisik motorik, itu sesiap apa nanti begitu dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu loh. Yang pasti mereka akan mengeluarkan usaha yang lebih keras Lebih ya keras. dibandingkan teman-temannya yang Betul. sudah membuat jembatan-jembatan di otak itu pada saat mereka belajar di PAUD. Betul. Dan ini juga akhirnya hubungannya sama orang tua berdaya. Oke. Karena bayangkan jika anaknya sudah struggling di SD, terus siapa yang capek? Anak capek, Yang pasti anak capek ya. lalu orang tua iya, capek. kita kan juga pasti akan capek kan. Jadi memang sebagai orang tua, ayo perdayakan diri kita di usia anak-anak usia dini ini. Spend your time, spend your energy. Aku tahu itu pasti akan sangat melelahkan ya sebagai orang tua di usia anak masih kecil. Kita juga mungkin usianya bekerja, pulang malam, tapi sediakanlah waktu untuk mereka. Kita bisa ajak mereka untuk bereksplorasi lebih jauh gitu kan. Karena sebenarnya dengan kita itu mempunyai waktu-waktu quality time sama mereka itu, kita juga sebenarnya membantu diri kita sendiri. Pada saat nanti mereka di jenjang yang lebih tinggi, kita juga lebih siap gitu untuk membantu mereka. Ya mungkin dari segi regulasi emosi sudah baik, berarti yang saya bantu mungkin di mata pelajarannya kali ya. Saya coba ajak mereka untuk mengenal bilangan caca misalnya gitu kan ya. Jadi tinggal mengerucutkan nih apa kebutuhannya nanti di mata pelajaran gitu misalnya pada saat dia SD. Jadi siapkanlah diri kita juga sebelum punya anak gitu kan ya untuk menjadi orang tua berdaya, karena itulah saatnya kita membantu mereka gitu, menyiapkan mereka. Capek ya, tapi at the end kita akan lebih bisa santai gitu loh sebenarnya. Oke. Terkadang banyak pikiran yang aduh saya tuh udah gak punya waktu, pulang kerja udah sore, Gak ada energi. udah gak punya energi. Jalanan di Jakarta tuh luar biasa loh. Padahal betul, saya menangis rasanya curhat. Padahal anak itu gak butuh waktu lama kan ya. Yes. Kita sejam 2 jam sama anak di rumah, ya gak mesti main aktivitas yang misalnya kayak lari-larian kalau udah malam mah capek. Panjat tebing juga enggak ya. Ya ampun. Oke. Gede banget rumahnya ya banyak tebing. Jadi sekedar bacakan cerita. Kegiatan refleksi malam hari-hari ini ngapain aja deh. Atau mungkin sekedar ayahnya yang bercerita, ibunya yang bercerita, hari ini ayah ketemu siapa loh, begini. Wah seru banget. Sekedar heart to heart, kegiatan itu juga membantu mereka untuk bisa membentuk koneksi emotional bonding gitu antara orang tua sama anak gitu. Karena itulah pentingnya usia PAUD, juga pentingnya peran orang tua yang berdaya gitu, yang bisa membantu anaknya untuk bisa tumbuh kembang optimal sih, untuk siap di jenjang berikutnya gitu sih sebenarnya. Oke, baik. Jadi kalau aku boleh simpulkan nih dari dua pertanyaan tadi, kalau PAUD itu penting kenapa? Karena PAUD menyiapkan putra-putri kita untuk menghadapi jenjang selanjutnya. Itu satu. Dan kenapa orang tua berdaya itu penting? Karena kalau mami dan daddy mau menyisihkan waktu untuk menemani putra-putri belajar di usia PAUD ini, it means it's going to have less work on the future. Iya bukan? Maksudnya di saat mereka menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sudah lebih banyak skill yang mereka punya, jadi mereka bisa menghadapi dengan lebih percaya diri. Dengan begitu, dukungan orang tua dalam menemani siswa atau menemani putra-putrinya belajar di jenjang yang lebih tinggi, misalnya di sekolah dasar atau nanti di jenjang berikutnya, is going to be less. Maksudnya less tuh
Kemudian kita nggak perlu di belakang aja untuk mendorong, nggak perlu banyak intervensi. Karena kalau waktu PAUD kan kita pasti akan menemani, Iya. akan banyak berikan eksposur, pancingan-pancingan gitu. Tapi nanti ketika mereka udah masuk ke jenjang lebih tinggi, kita udah mulai minggir menjadi fasilitator, supporter, Betul. juga Teman, pengawas. ya. Iya. Jadi kalau mereka salah, kita kasih tahu. Gitu kan Iya. sebenarnya. Tapi kalau kita menunda proses PAUD itu, apa yang perlu dilakukan di PAUD, Mami dan Dedi akan perlu melakukannya pada saat SD. Betul. So it's going to be double hard work. Double hard work. Jadi Yes. pilihan ada di Mami dan Dedi nih. Betul, Jadi kalau yang betul. siang ini nonton ya, moga-moga boleh jadi inspirasi. Pilihan terbaik mana untuk menyekolahkan putra-putrinya di PAUD atau enggak. Karena hashtag itu nggak cuma sekedar hashtag. PAUD itu penting. PAUD itu penting. Yes. Iya gitu. Nah. Jadi aku coba kuatkan di persiapan, maksudnya pada saat kita menguatkan anak gitu ya di usia PAUD itu, ke anak ini akan siap di jenjang berikutnya untuk menghadapi masalah hidup selanjutnya gitu. Jadi bukan Yang lebih cuman- berat iya, betul, maksudnya. betul. Jadi bukan cuma di jenjang, tapi juga kehidupan dia kan juga akan panjang ya. Lebih kompleks. Kompleks, Semakin gitu. bertambah usia, semakin kompleks juga permasalahan yang betul. dihadapi. Jadi Oke. kita siapkan lah gitu dari dini. Tapi gitu, kita juga apa nggak yang boleh bisa. lepas tangan kan. Tapi Iya, tadi betul, tetap betul, jadi betul, pendamping, betul. fasilitator, supporter. Karena akan beda treatment ya. Anak remaja dengan anak kan akan beda treatment ya. Yes. Jadi itulah yang nanti akan berubah gitu peran-peran kita gitu. Dan sebetulnya kita diberi privilege ya untuk campur tangan luar biasa pada saat anak-anak ini di usia dini. Kenapa? Karena aku sering dengar nih, once your child is teenage, mereka udah gak mau lagi main sama kamu. Iya. Gitu kan sebetulnya. Iya, benar. Jadi kalau Mami Dedi sekarang nih kita berikan sebuah insight atau aha moment bahwa usia PAUD itu spending your time with your children di usia-usia dini itu penting banget. Salah satu lagi yang menguatkan adalah itu, ketika nanti mereka dewasa atau remaja, mereka sudah punya peer sendiri, Iya. udah punya lingkungan sendiri, dan mungkin mereka akan menolak untuk malu ke mall sama mami sama daddy, Iya, udah nggak benar, cool, maunya jalan sama temen. It's going to be heartbreaking. Betul. Jadi jangan ragu-ragu, PAUD itu penting. Berikan yang terbaik dan jadilah orang tua berdaya. Nah, insight sekarang. Berikutnya, Ya. yang pengen aku tanyain, Miss Putri kan bergelut di dunia pendidikan usia dini ini udah lama dong. Ya. Kalau Miss Putri boleh berbagi nih sama Mami Dedi atau teman-teman yang nonton atau yang mendengarkan podcast kita, perkembangan apa sih yang menurut Miss Putri signifikan, positif ya, dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia? Satu adalah kesadaran orang tua saat ini. Wah, saya pribadi sangat senang sekali dengan melihat perkembangan awareness ya terkait dengan PAUD gitu. Saat ini tuh orang tua sudah mulai sadar betapa pentingnya PAUD, dengan ramainya mencari sekolah, mulai aktif bertanya di media sosial, yang mana sih yang paling tepat nih, masih pakai metode apa nih gitu kan ya. Apakah anak boleh sekolah di usia dini, kenapa gitu-gitu. Itu yang menurut saya paling progresif, pengembangan progresif yang sebenarnya bagi kami semua nih praktisi PAUD berarti harus lebih memperhatikan lagi nih. Kalau orang tua sudah mulai sadar akan pentingnya PAUD, oke, berarti kita bisa support apa untuk mendukung si gerakan sadar ini ya, untuk membantu mempersiapkan, juga membantu support gitu ya, mendukung pendidikan anak usia dini untuk anak-anak sekarang nih. Jangan sampai orang tuanya udah mulai semangat, kitanya lesu nih, gak menyiapkan kurikulum yang memang sesuai dengan perkembangan anak saat ini. Itu sih gitu. Itu yang kayaknya sekarang kita mesti ada tantangan dan ada hal yang memang berkembang di Indonesia ya, yang menurut saya pribadi tuh lagi oke banget sih. Ini gerakan kesadaran orang tua akan PAUD ini yang memang sekarang lagi gencar, harus kita sambut gitu. Bagaimana ya caranya? Yuk kita coba sama-sama belajar bersama, menyiapkan kurikulum, menyiapkan kegiatan bermain yang paling tepat nih buat anak tuh seperti apa sih gitu. Gitu sih. Oke, kalau itu kan dari sekolah ya, dari kita as a school. Kalau dari orang tua, apakah euforia atau kegembiraan mencari sekolah ini selaras dengan
kegembiraan atau semangat untuk menjadi orang tua berdaya? Oh, ini pertanyaan cukup tricky ya. Karena memang menurut saya dengan dia mencari tahu sekolah yang paling tepat, dengan dia mencari tahu metode apa yang tepat, sebenarnya mereka sudah berdaya. Baik. Karena mereka sebenarnya sedang mencari solusi kan. Mhm. Kalau saya mungkin di rumah ini merasa kurang, saya sekolahin deh. Tapi yang mana ya sekolahnya ya? Itu kan berarti ada daya dan upaya ya gitu. Kadang-kadang suka banyak orang yang bilang kalau orang tua yang menyekolahkan tuh berarti orang tuanya nggak menyediakan waktu gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa dilihat lagi gitu kan ya, jangan melihat dari satu sisi aja gitu. Itu juga merupakan upaya gitu. Karena bagaimanapun setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda gitu kan. Juga mencari solusi yang berbeda-beda gitu. Kalau memang dirasa butuh memilih sekolah, itu merupakan upaya solusi dia untuk bisa berdaya gitu. Karena dia merasa saya nggak mampu nih sendiri, oke saya sekolah aja supaya anak saya ini tahu nih gitu kan, berkembang dengan sesuai di mana saya nggak punya ilmunya gitu. Yuk kita sekolahin aja deh. Akhirnya mereka mencari gitu. Ya jadi memang dengan dia mencari aja itu sebenarnya udah berdaya gitu. Kita kadang-kadang suka merasa mendiskreditkan ya sesama orang tua gitu kan. Padahal sebenarnya orang tua manapun tuh apapun ya bentuknya seperti apapun tuh mereka berdaya jika memang tujuannya satu ingin anaknya tuh ya tumbuh kembang optimal gitu. Apapun caranya. Gitu sih. Sekarang kalau misalnya berarti kita udah bisa bersyukur ya bahwa mami daddy orang tua muda sekarang tuh sudah masuk kategori orang tua berdaya. Betul. Karena setidaknya mereka udah mengambil satu langkah untuk mencari tahu dan memilih sekolah yang paling tepat untuk anak-anak mereka. Tergantung ya pasti visi dan misi masing-masing keluarga kan akan berbeda ya. Itu dikembalikan lagi ke mami dan daddy atau teman-teman yang menonton yang mungkin mau memberikan saran atau masukan atau mungkin referensi mau bersekolah di mana, tergantung ya tadi pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Nah, kalau misalnya kita mau bantu nih Miss Putri, mami dan daddy yang masuk kategori orang tua berdaya ini untuk boleh terus berdaya. Apakah ada komunitas atau mungkin website yang terpercaya yang bisa menjadi sumber ilmu? Karena kan kalau di website kita juga harus hati-hati ya. Kadang kita juga nggak tahu siapa yang menulis atau narasumbernya siapa gitu. Miss Putri ada informasi nggak nih yang bisa dibagi sama mami daddy atau teman-teman yang dengerin dan nonton podcast kita? Ini nih yang bisa kita pakai sebagai acuan atau bukan acuan sih, salah satu pilihan yang bisa membuat kita tetap menjadi orang tua berdaya. Oke, yang pertama saya nggak pengen nyebut merek ya, nggak pengen nyebut merek nama komunitasnya, tapi pilihlah komunitas yang mempunyai cara pandang berpusat pada anak. Kadang-kadang banyak banget komunitas yang mempunyai itu cara pandang seakan-akan berpusat pada anak padahal enggak gitu. Berpusat pada produk ya? Iya, atau mungkin orang tua juga iya gitu. Oke. Karena kita juga sebagai sebagai orang tua juga mesti pilih-pilih komunitas mana yang memang sesuai dengan perkembangan anak gitu. Suka ada yang misalnya nih saya menemukan gitu kan ya ragam cara untuk mendisiplinkan anak gitu, misalnya sharing-sharing di Instagram gitu misalnya ya. Dari mulai cara yang misalnya diajak bicara gitu, sampai di cara-cara yang misalnya memberikan iming-iming atau hadiah gitu kan ya. Itu mesti dihindari. Maksudnya kalau yang seperti memberikan iming-iming atau hadiah dalam bentuk apapun, meskipun kadang-kadang hadiahnya bukan dalam bentuk barang. Suka ada yang misalnya hadiahnya dalam bentuk pujian gitu. Pernah kebayang nggak kalau pujian itu adalah hadiah? Iya, it's a positive reinforcement. Betul, tapi kalau pujiannya berlebihan, setiap kegiatan kita kasih pujian tanpa menyebutkan aktivitasnya, jadinya anak akan melakukan hal itu hanya karena pujian. Itu bisa terjadi loh. Betul, karena kita tuh terbiasa dengan good job, well done. Yes. Anak misalnya nggak hal-hal yang memang dia udah oke mengerjakan, lalu kita terbiasa kayak oke, well done, good job. Akhirnya mereka pada saat mau mengerjakan hal baru, dia hanya menunggu supaya orang tua saya apresiasi saya nih. Jadi that's why dengan mengucapkan kata-kata pujian itu kita juga mesti hati-hati. Bukannya haram ya, nggak haram.
It's a good thing untuk anak bisa merasa diapresiasi, tapi kita mesti tahu kapan waktu yang tepat, kapan ucapannya seperti apa yang tepat. Jadi bukan sekedar well done atau good job, sebutkan well done tuh kenapa gitu. Thank you kakak for putting back the plate, misalnya gitu ya. Jadi kayak disebutkan aktivitasnya so they know, oh ternyata ini adalah hal yang benar. Bukan karena gue keren aja, good job well done ya kan. Thank you, oh ya oke lah. Berarti gue keren aja dipuji berarti I make my mom happy. Bukan sekedar itu. Jadi itu yang yang perlu kita juga harus tahu. Nah, pada saat mensorting beberapa komunitas atau juga kegiatan-kegiatan parenting dimanapun tuh berada, coba dilihat lagi sudah berpusat pada anak belum gitu. Apakah saya pandangannya ini selaras dengan pandangan berpusat pada anak? Kalau belum ya jangan gitu sih. Itu sih sebenarnya. Coba dilihat-lihat lagi, diperbanyak bacaan gitu kan. Jadi kita juga bisa tahu nih mana yang sebenarnya memang sesuai dengan pandangan berpusat pada anak gitu. Jangan sampai cuman karena kita pengen hits aja akhirnya atau temen ikutan temen akhirnya kita ngelakuin ke anak, padahal sebenarnya juga itu kurang tepat gitu ya untuk perkembangan usia anak gitu. Oh baik, jadi mencoba-coba nggak ada salahnya ya, tapi perhatikan lah. Yes, benar. Perhatikan, sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti tadi Miss Putih sampaikan, kalau itu berorientasi pada anak, itu bisa menjadi pilihan. Dan punya 1, 2, atau 3 pilihan juga tidak salah, karena kita bisa jadikan itu sebagai perbandingan. Sekali lagi, silakan pilih Mami Daddy di luar sana, komunitas-komunitas yang bisa Mami Daddy gabung atau temukan. Tapi pilih dengan bijak dan nggak ada salahnya juga kok kalau misalnya rasa nggak cocok keluar dari situ. Ya, Miss Put ya, terima kasih. Tuh untuk tambahan informasi ke Mami Daddy yang mau jadi orang tua berdaya yang lebih lagi gitu ya. Nah sekarang kalau balik nih ke PAUD-nya, PAUD itu penting. Sistem PAUD kita sekarang di Indonesia bagaimana Miss Put? Maksudnya sistemnya kayak gimana nih? Pertanyaannya coba dikerucutkan lagi. Oke. Gimana? Maksudnya ada perubahan nggak sistem dari yang misalnya zaman kita kecil sama sekarang? Perubahan itu tetap menurutku perubahan tuh gimana ya? Sebenarnya dari dulu itu kan konsep PAUD itu kan adalah bermain, bermain belajar. Kadang-kadang banyak orang bilang bermain tuh nggak belajar, tetot. Banyak orang berpikiran kalau PAUD itu tuh bermain, main tuh nggak belajar. Padahal caranya mereka belajar itu dengan cara bermain gitu. Jadi banyak orang yang memisahkan bermain belajar tuh di PAUD. Padahal sebenarnya itu satu kesatuan yang sangat utuh gitu loh di PAUD itu. Perubahan tuh sebenarnya menurut aku tidak terlalu, bukan tidak terlalu ya. Perubahannya itu semakin dikuatkan untuk saat ini akan kegiatan bermainnya, gitu. Kalau di kita? Di kita juga semakin dikuatkan dong, kegiatan bermainnya semakin aktif, semakin berpusat pada anak ya kegiatannya. Jadi itu memang selama ini mungkin kita juga menggunakan kegiatan bermain, tapi dengan adanya perubahan kurikulum ya kan, dan kita mengikuti perkembangan zaman, anak juga minat kebutuhan seperti apa, kita semakin menguatkan kegiatan bermain dan kembali mengintegrasikan berbagai macam kegiatan agar perkembangannya holistik gitu. Melalui satu permainan itu bisa mencapai beberapa perkembangan gitu. Jadi kita kuatkan tuh kegiatan bermainnya supaya mereka juga lebih enjoy, mereka anak-anak juga lebih fun, guru-guru less stress, penting ya. Karena kalau guru less stress semuanya tuh akan lebih smooth perjalanan dalam kelas, akan lebih fun kan ya untuk anak-anak. Jadi itulah mungkin menurut aku untuk saat ini sistem PAUD gitu ya. Di Indonesia sendiri tuh semakin dikuatkan akan kegiatan bermain belajarnya. Jadi tadi dikuatkan? Dikuatkan, betul. Akan kegiatan bermain belajarnya semakin digalakan nih gitu. Kita semangat deh gitu kan untuk ajak anak untuk lebih bermain belajar di dalam kelas. Tapi jangan khawatir ya, bermain belajar itu bukan berarti anak sama sekali nggak mengenal literasi, sama sekali nggak mengenal numerasi, itu salah banget sih. Gitu. Karena dengan bermain anak juga pastinya dong di usia PAUD itu harus tereksposur juga dengan literasi, dengan numerasi, caranya yang kita gunakan dengan cara terbaik sesuai dengan perkembangan usianya gitu loh. Karena biar bagaimana di PAUD adalah saat kita mempersiapkan mereka menghadapi
jenjang pendidikan yang berikutnya, lebih iya, lanjut yang lebih dan juga jenjang kompleks. kehidupan yang lebih Jenjang lanjut. kehidupan Benar ini. sekali. Iya. Aduh, terima kasih banyak nih Miss Putri. Sama-sama. Sudah banyak sekali obrolan kita di siang hari ini Mm-mm. yang membukakan mata, memberikan informasi-informasi baru terkait pendidikan anak usia dini. Luar biasa sekali. Moga-moga lain kali kita bisa ketemu lagi sama Miss Putri untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak mengenai pendidikan anak usia dini atau PAUD. Banyak miskonsepsi yang sudah kita luruskan di siang hari ini. Moga-moga bisa jadi tambahan informasi juga buat Mami Dedi atau teman-teman yang nonton. Dan juga ada jargon-jargon mungkin ya yang bisa kita simpan. Kayak tadi kita belajar tentang hashtag PAUD itu penting. Iya. Terus yang kedua, nggak boleh berhenti jadi orang tua berdaya ya. Ya. Dan selalu ingat bahwa kita menyekolahkan anak-anak kita itu untuk menyiapkan mereka menghadapi jenjang kehidupan dan jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, sekali lagi makasih Miss Putri. Sama-sama Miss Suci. Semoga pendidikan di Indonesia untuk generasi berikutnya akan semakin berkembang. Always good wishes for our education. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay happy and healthy. Bye-bye.